Assalamualaikum, halo guys. Jumpa lagi sama aku Nadifa dalam acara Ngobras, Ngobrol Asyik. Nah, kali ini aku ditemani oleh Pak Nur. Ini bintang tamu yang sangat spesial. Emang kali ini bahas apa sih, Pak? Nah, kali ini Nat, ini kan sudah hampir tahun 2024 ya? Iya. Kamu pasti tahu kan ada apa kan? Ya kan? Kita akan membahas tentang Capres 2024 dan ini tema yang agak berat gitu ya. Tetapi kita sebagai seorang akademisi Nat, itu kita harus membahas gitu kan. Benar banget. Pak. Ini bukan menentukan bukan menentukan siapa ABC-nya kan, tetapi kita harus membahas ini dari segi akademiknya. Dari sisi yang tidak lazim. Iya gitu kan. Iya. Benar banget, dan ini merupakan tema yang cukup agak-agak menyusahkan gitu ya, Pak ya. Agak menyusahkan. Iya, bagi saya karena kan saya belum pernah ya, Pak ya, ikut pilpres gitu-gitu kan, masih SMP ya, Pak. Belum waktunya gitu. Tapi dari sini nanti saya belajar cara memilih kriterianya tentang capres yang baik itu gimana gitu ya, Pak ya. Oke nih, Pak. Kalau dari Pak Nur sendiri, kriteria capres yang baik itu kayak gimana? Oke, jadi setidak-tidaknya itu ada dua Nat. Ini nggak boleh ditawar-tawar ya. Yang pertama, capres itu harus bertakwa. Bertakwa itu artinya takut sama Allah. Takut sama Tuhan, gitu kan? Kalau orang sudah takut sama Tuhan, dia tidak akan lele monde kalau bahasa Jawanya itu. Lele monde itu artinya kerjanya itu ya memang sesuai dengan yang disumpahkan kepada dia, gitu loh. Kalau yang disumpahkan kepada dia itu untuk untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia misalnya ya. Nah, ini mereka tidak akan mengingkari janjinya itu karena takut kepada Tuhan. Kan begitu kan? Siap. Iya. Cocok kan? Setuju kan? Cocok, setuju. Nah, kalau begini Pak Nur ini kelihatan pinter, Nat. Iya. Walaupun sebenarnya maksain juga gitu loh. Iya. Oke, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, ini pinter, Nat. Pinter itu nggak bisa ditawar-tawar. Pinter itu dalam segi apa, Pak? Dalam segi ya semuanya harus pinter. Semuanya. Iya, bagaimana seorang yang tidak pinter akan memimpin negara kita ini gitu loh ya. Memang wajib pinter. Yang pertama wajib bertakwa, yang kedua itu wajib pinter. Wajib pinter. Dan itu nggak bisa ditawar-tawar. Oke. Berarti kalau dari Pak Nur itu kriterianya cuma dua. Setidak-tidaknya dua. Apa itu, Pak? Ini mic-nya kan gantian ya. Dan ini uniknya kita podcast hari ini, Nat. Betul, karena ada kendala juga. Yang ketiga, Nat. Tapi ini tidak wajib ya. Tidak wajib. Yang ketiga ini cakep. Cakep. Kan? Wes bertakwa, wes pinter, cakep. Nah, kamu paling setuju juga kan? Iya dong, Pak, setuju. Karena kan kalau misalkan orangnya cakep itu dilihat itu juga enak, Pak. Iya. Tapi capres kita tahun 2024 itu semuanya udah cakep-cakep, Pak. Cakep. Iya, jadi kan ya udah nanti bingung, Pak, pasti pilihnya gimana gitu. Kalau bagi Pak Nur sendiri itu, Pak, ini enggak sih, Pak, kalau pendidikan kan tadi kan harus pinter ya, Pak. Pendidikannya apakah harus luar negeri atau mungkin dalam negeri gitu-gitu? Yang paling penting, Nat, itu bukan luar negeri dalam negerinya ya, tetapi siapa yang menguasai bahasa internasional. Karena ini wajib, ini menyangkut tentang martabat sebuah bangsa. Kelihatan pinternya Pak Nur. Udah mulai kan? Udah mulai menanjak kan gitu kan? Iya. Jadi bahasa Inggris ini wajib, apalagi ini seorang presiden, Nat. Ini kalau menurut Pak Nur ya, kamu kan tanya ke Pak Nur kan. Nah, Pak Nur punya standar yang tinggi gitu loh ya. Yang pertama itu bahasa Inggrisnya. Pokoknya bahasa internasionalnya ini tidak boleh kalah sama rakyatnya. Setidak-tidaknya itu kalau ada orang ngomong itu ngerti. Boleh tidak-tidaknya sih, tapi memang wajib. Aktif dan pasif itu wajib bahasa Inggris itu gitu loh. Kemudian yang kedua itu dilihat dari gelarnya. Dari gelarnya, Nat. Iya, karena sebuah gelar itu kan menandakan bahwa orang ini pernah sekolah tinggi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, dia itu akan dikategorikan sebagai orang yang pandai. Kan begitu kan? Iya, setuju. Iya, misalnya Profesor Dr. Haji Nuryanto, MPD, itu kan berarti Pak Nur itu kan pernah S3. Bukan yang cembre-cembre gitu loh ya.
Jadi kayak biar nggak diremehin juga ya Pak ya. Terus juga biar ketemu sama orang-orang yang udah tinggi gitu ya Pak, istilahnya pendidikannya, dia itu juga bisa ngikutin juga gitu ya Pak. Maksudnya Pak Nur itu. Iya. Berarti tadi itu dua itu tadi ya Pak. Walaupun pendidikannya nggak dari luar negeri, yang penting dia bisa bahasa internasional sama bisa punya gelar yang titelnya Tinggi. banyak, tinggi juga gitu Iya, ya. banyak Keren. dan tinggi. Wih. Ada yang banyak tapi nggak tinggi loh Nat. Bener-bener Pak, setuju. Iya, misalnya SE, SPD, banyak tapi SSS semua. Ini yang kita cari ini adalah S3. Nah, profesor. selebihnya profesor, guru besar kan begitu kan? Karena mengatur negara Indonesia ini bukan semudah membalikkan telapak tangan loh. Betul. Negara Indonesia ini negara yang besar, Nat. Benar. Iya, komunitas muslim terbesar di dunia, termasuk kita di dalamnya. Benar. Pokoknya kalau menurut Pak Nur kita tidak boleh salah pilih, ya. Pokoknya yang penting kita harus melihat dulu ini siapa yang calon ini, gitu kan? Iya. Dilihat yang paling bertakwa siapa, gitu kan? Yang paling pinter siapa? Yang paling cakep siapa? Wah. Bisa aja ini Pak Nur, ini cakep nomor 1 ini. Iya, terus apalagi kan tadi kan Pak Nur bilang ya Pak, kalau Indonesia ini negara yang besar dan juga populasinya juga banyak ya Pak ya. Tapi sekarang itu ya Pak, ibu kotanya ini kan dipindah ke Iya. IKN. Iya. Ya, ibu kota Nusantara. Iya. Nah, kalau dari Pak Nur sendiri, ini calon-calon yang akan dipilih Pak Nur ini bisa nggak sih Pak meneruskan perkembangan IKN itu tadi? Nah, ini Pak Nur ini kan mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu bakal calon presiden, belum capres loh ya, Iya. tapi bakal calon, masih bakal calon. Itu kan kalau itu merupakan undang-undang gitu kan, tidak seorang pun dari calon presiden nanti itu yang bisa bisa menghindar dari undang-undang itu. Kalau misalnya undang-undangnya ini IKN harus pindah, ya pindah kan begitu kan. Tetapi gini loh Nat, harapannya Pak Nur itu namanya kan undang-undang manusia ya. Iya. Undang-undang manusia. Kalau undang-undangnya dari Tuhan, dari Allah kan, itu ndak boleh diubah-ubah gitu loh. Sholat madhep ngetan kan nggak boleh. Iya, nggak boleh dong Pak. Mana ada sama Madhep ngetan nggak boleh. Nah, kalau yang IKN ini kan bisa diubah kan begitu kan, bisa diubah. Nah, harapannya Pak Nur ya masih tetap di Jakarta Nat, gitu loh Nat. Karena apa? Karena belum semua orang, termasuk kamu mungkin ke Jakarta aja belum, bener kan? Iya. Ibu kota yang sekarang ini aja, kamu belum ke sana, apalagi dipindah. Loh kok sudah pindah? Kok pindah ke mana lagi? Ke Bandung misalnya? Iya. Loh saya itu udah pindah berapa kali, saya belum pernah ke sana. Kasihan. Iya Pak, tapi kalau misalkan IKN-nya nggak dipindahin ya Pak, takutnya Iya. populasi yang ada di Jakarta Iya. itu nanti membludak Pak. Iya. Gitu. Dan kalau misalkan membludak itu kan susah juga ya Pak ya. Iya. Iya, ini berbeda tanggapan ya Pak berarti ya. Iya. Iya. kita ini kan berbeda ini kan boleh nanti ya. Misalnya kamu sama Pak Nur berbeda itu boleh gitu loh ya. Iya. Itu artinya masing-masing pikiran kita ini kan sedang berkembang nanti ya. Oh kalau menurutmu kalau di Jakarta ini nanti kalau penduduknya terlalu padat, Benar. ini harus pindah. Iya. Kalau enggak ini overload gitu loh Jakarta gitu loh kan. Kalau apalagi kan di Jawa, Heeh. di Pulau Jawanya sendiri kan juga udah banyak sekali populasinya ya Pak ya. Kalau Iya. misalkan ibu kotanya masih di Jakarta, maka kota metropolitannya Jakarta terus ini bakalan nanti lama-lama itu tenggelam juga Pak. Kan ada itu Pak beritanya itu, dan sekarang pun juga mulai kelihatan Pak. Sekarang tanggul-tanggul yang dekatnya laut itu juga udah air lautnya juga udah meluap gitu loh Pak. Gitu. Jadi kalau menurut Pak Nur Nat, itu yang harus yang harus disegarkan itu Iya. adalah mindsetnya orang-orang Indonesia. Kenapa sih kita kok harus ke ibu kota negara kan begitu kan? Yang paling banyak ibu kota negara itu kan adalah penduduk yang pendatang gitu kan. Setiap hari raya ke sana, ya nggak ada larangan juga sih. Karena apa? Negara Indonesia ini negara kita. Jakarta itu ibu kota negara kita, Benar. gitu kan. Iya. Tetapi kalau semuanya ke sana, yo gimana kan begitu kan? Berarti yang harus berubah itu bukan IKN-nya, ibu kota negaranya, tapi mindsetnya warga negara Indonesia itu sendiri. Itu menurut saya. Ini obrolan kita ini luar biasa nanti. Wah, iya ini berat.
Iya, biar kita ini kelihatan pinter, Nat. Betul, keren banget ini ya. Terus nih Pak, kalau tadi kan tentang IKN nih, kalau bagi Pak Nur sendiri nanti cara memilih bakal calon yang bakalan bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju, lebih berkembang, itu gimana Pak? Iya, yang seperti yang Pak Nur sampaikan tadi itu kan ya, ya minimal itu ada 2 tadi itu loh. Iya. Nah, kita tahu Nat, yang namanya kaum Ad, kaum Samud, iya, itu kan. Pernah kan Pak Nur cerita kan? Pernah. Ya, kaum Ad, kaum Samud itu mereka itu kalau secara apa nih, secara pembangunan kota, mereka itu luar biasa. Gunung-gunung itu disulap menjadi rumah. Iya, kalau sekarang ini kan yang namanya apartemen dan lain sebagainya itu kan memang dibuat dari awal. Di sana itu enggak, gunung disulap jadi rumah. Jadi peradabannya itu kaum Ad dan kaum Samud itu luar biasa. Kalau dibandingkan dengan orang-orang sekarang ini ya, peradabannya itu lebih tinggian mereka. Tetapi mereka itu kenapa kok dibinasakan sama Allah, kan begitu kan? Iya. Karena nggak nurut sama Allah, begitu loh. Jadi kemajuan dari sebuah negara itu sebenarnya takut kepada Allah itu. Kalau pemimpinnya sudah takut kepada Allah gitu kan, untuk mencapai apa namanya ridho ilahi kan begitu kan, insya Allah kemajuan itu diberi sama Allah gitu loh, dipermudah begitu loh ya, membangun gitu kan, itu kan tidak pakai hutang. Woi, bener kan? Iya, seandainya kamu Nat memenuhi kriteria 2 ini, Pak Nur milih kamu kalau kamu mau jadi presiden, gitu kan? Iya. Ini luar biasa ini. Iya, bener sih Pak. Kan kalau misalkan kita bertakwa nanti semuanya bakalan dimudahkan. Tapi ya Pak ya, dilihat dari negara-negara maju yang ada di luar sana, itu kan juga nggak mayoritas juga Islam gitu loh Pak. Iya, jadi kan ya beda ya Pak ya, gitu. Dan mungkin ya mereka semua itu karena ya itu tadi mindsetnya itu mungkin Pak. Ya, gimana Pak? Jadi kita, iya. Ini kita nggak leluasan aja karena ini kita pakai mic 1 buat berdua. Jadi gini Nat, negara Jepang, ya kan? Kamu pernah ke sana kan? Belum kan? Iya, Pak Nur pamer dikit ya. Negara Jepang itu Nat, itu kan bukan negara yang basisnya itu, basicnya itu agama kan. Tetapi mereka itu kenapa kok bisa bersih? Kenapa mereka itu kok bisa tertib, bisa ngantri dan lain sebagainya? Itu dikarenakan mereka itu secara naluri gitu. Secara naluri orang itu mencintai ketertiban, gitu kan, mencintai kebersihan. Walaupun tidak berdasarkan agama, orang yang seperti itu, seperti negara Jepang itu, mereka luar biasa. Jadi ikan yang hidup di got-gotnya Jepang itu kan hidup dengan leluasa. Karena apa? Airnya jernih. Karena apa? Ya karena limbah pabrik itu tidak dialirkan ke sungai. Nah, kalau di Indonesia bayangin Nat. Gitu kan? Nggak usah dibayangin. Iya. Gak usah dibayangkan, dilihat aja. Nanti kamu pulang dari sini, kamu lihat ini ya kan. Sungai itu udah pasti itu ya. Ya, sudah pasti. Ya, itu kan ada macam-macam. Seperti apa namanya itu pasar swalayan. Itu kan ada kresek, ada pampers, ada ember, bahkan ada kulkas Nat. Kulkas itu masuk di kali di Indonesia itu. Padahal Indonesia ini kan mayoritas Muslim kan begitu kan. Dan Indonesia ini semuanya beragama. Betul. Pasti kan? Karena di Pancasila itu kan sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di sini KTP itu memang harus ada salah satu agama itu gitu kan. Di Jepang itu nggak seperti itu. Satu orang lebih menganut lebih dari satu agama itu diperbolehkan. Tapi mereka luar biasa. Jadi seperti itu Nat. Wow, keren. Ini testimoni dari Pak Nur yang pernah ke Jepang katanya. Kamu tanya mana saja. Iya, bener juga ya kata Pak Nur itu tadi. Berarti kan tadi itu gara-gara tentang orangnya sendiri gitu ya Pak ya. Tentang bagaimana dia bisa menyikapinya gitu ya Pak. Kalau misalkan di Indonesia ya memang begitu ya Pak. Apalagi di Indonesia kan katanya itu penghasil sampah terbesar di dunia gitu kan. Ya, jadi kan kayak emang belum bisa buat mengelola sampah itu supaya menjadi lebih baik gitu. Kalau Pak Nur jadi presiden gimana sih Pak cara mengelola itu semua? Wah, ini gantian Pak Nur jadi presiden ya. Jadi gini Nat, sebanyak apapun tempat sampah gitu, itu nggak akan ada gunanya kalau mindsetnya manusianya
SDM-nya itu tidak dibenahi. Nah, kalau Pak Nur jadi presiden, itu setiap hari setiap hari minta disiarkan di stasiun televisi semua, ya pokoknya wajib live Pak Nur pidato. Monggo Bapak Ibu kita tansah. Ini bahasa Jerman ini. Iya, monggo. Mari Bapak Ibu kita budayakan bersih misalnya itu. Kita pidato 10 menit aja lah, tapi live di semua stasiun televisi nasional, gitu kan? Dan selalu harus digaungkan seperti itu, Nat. Karena apa? Ya karena merubah mindset itu nggak seperti merubah simsalabim begitu loh ya. Iya, nggak gampang. Nggak gampang karena selama ini mindsetnya orang Indonesia itu tempat sampah itu buat pajangan, kan begitu kan? Ya, benar. Ada tempat sampah, ada apa namanya halaman, buangnya di halaman. Iya. Jadi itu nggak ada sanksinya, Benar. gitu kan? Jadi nanti itu yang pertama itu harus Pak Nur gaung-gaungkan terus kan? Ya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan. Yang kedua jangan lupa sanksi. Oh, sanksi. Sanksi, buang puntung rokok 1 12 juta. Wih, ini lama-lama kayak Singapura, Pak. Nah iya, kan kita kan harus mencontoh yang baik. Betul, negara maju ya, Pak. Iya, tapi sopo sing arep milih Pak Nur jadi presiden itu? Iya. Pertanyaannya kan, kamu mau milih Pak Nur jadi presiden kan? Ya gak tahu ya Pak ya, kalau misalkan beneran ya nanti kalau misalnya saya udah berumur pas gitu ya Pak, udah 17 tahun gitu ya. Kalau Pak Nur beneran ya udah beneran gitu kan. Tadi kan kriterianya harus yang bertakwa terus juga pinter. Pinternya nih dalam hal apapun ya Pak ya. Iya, terus juga dia juga harus bisa ya Pak ya untuk memeratakan ekonomi masyarakatnya. Woi, omonganmu itu bukan seperti omongan orang anak-anak SMP gitu loh. Iya Pak, masa mahasiswa gitu. Wih, amin ya Pak. Terus juga kan ini ya Pak, sekarang kan pemerataan ekonomi ini kan belum merata ya Pak. Iya. Iya kan kadang-kadang ada subsidi atau bantuan itu yang nggak tersalur gitu. Nah, iya. Nah kalau dari Pak Nur sendiri itu gimana Pak? Cara menanggapinya? Jadi ada bantuan untuk fakir miskin, itu kan, tapi nggak tersalurkan gitu ya. Ya dicarilah. Itu mandeknya ini di mana gitu loh. Karena orang miskin, Nat, orang miskin itu dalam undang-undang itu menjadi tanggung jawab negara gitu loh. Ya, benar. Pendidikan warga negara itu juga menjadi tanggung jawab negara sebenarnya, itu kan begitu. Lah ini kok ada yang main-main. Wong ini ada bantuan untuk orang miskin, kok malah mandek kan begitu. Iya. Cari, kemudian ambil uangnya itu. Misalnya ditelen ya. Kok ditelen kok. Misalnya ini dikorupsi misalnya 7 miliar misalnya loh ya. Ini harus kembalikan semua. Iya, kalau di penjara keenakan. Oh iya sih bener. Iya, uangnya lo masih banyak. Misalnya di penjara 2 tahun gitu kan. Keluar uangnya masih banyak. Wes diambil aja lah. Diambil. Iya, jadi ada 2 pilihan. Diambil atau dihukum yang seberat-beratnya. Dihukum mati. Oh, Pak Nur nggak bilang begitu, tapi yang seberat-beratnya. Iya, karena ini menyangkut ribuan orang, ribuan nasib orang. Bagaimana, Nat? Kita ini kan sudah dilatih untuk puasa, Nat. Puasa itu kan rasanya seperti itu, kan begitu kan? Lapar, haus gitu. Lah ini orang miskin ini bukan hanya bulan puasa saja gitu loh. Setiap hari berpuasa begitu loh. Kalau orang Amerika itu berhasil naik ke bulan gitu ya, ya di kita ini apa namanya? Ya apa sih? di negara kita ini orang yang miskin itu memang dari bulan ke bulan gitu kan? Dari bulan ke bulan. Ya, setiap hari bahkan setiap waktu. Iya. Kalau misalkan ada waktu buat makan baru mereka makan gitu ya. Iya. Dan itu teganya gitu loh Pak, kalau bisa ngambil hak bagi orang-orang tersebut gitu loh. Iya kan nggak masuk akal ya Pak ya. Tapi kan kata Pak Nur tadi kan ditarik semuanya lagi ya Pak, diminta semua lagi ya. Iya. Tapi itu nggak semudah itu Pak. Iya. Iya. Karena Pak Nur bukan presidennya. Oh gitu, iya juga ya. Tapi kalau misalkan lihat di negara-negara sana ya Pak ya, ada kasus korupsi itu yang hukumannya di luar dong Pak. Iya, kalau di sini kan beda lagi Pak. Iya. Kan kalau misalkan di luar itu yang negara maju gitu ya Pak, itu ada kasus korupsi. Itu orang yang melakukan itu tadi langsung dihukum mati Pak. Nah, iya, itu yang dibutuhkan gitu loh Pak. Yang dibutuhkan. Benar. Iya, kalau di sana itu kan ada orang bersih, ada orang yang enggak bersih. Yang bersih ini berani mengadili, Nat. Bahkan ada seorang presiden ya atau perdana menteri, Pak Nur lupa ini ya. Ketika dia dilantik itu siapkan 1000 peti mati, gitu kan.
Yang 999 ini bagi pejabat-pejabat yang korupsi, tembak mati dan kuburkan. Yang satu buat siapa? Yang satu buat saya. Kalau saya melakukan korupsi, itu ditembak mati, kuburkan saya. Jadi memang harus seperti itu, dan itu indeks korupsinya, Nat. Angka korupsinya itu semakin lama itu semakin turun. Iya, karena siapapun akan melihat kalau saya melakukan korupsi gitu kan. Itu kan nanti akan didor seperti itu gitu loh. Nah, kalau di Indonesia ini nggak tahu gitu loh ya. Kenapa kok hukuman yang seperti itu kok nggak dilaksanakan kan begitu kan? Karena ini membunuh orang banyak loh Nat sebenarnya Nat. Lah kalau korupsinya sampai triliunan gimana coba? Iya kan? Iya benar. 1 triliun Nat. 1 triliun itu kan 1000 miliar. Betul, banyak. 1 miliar 1000 juta. Gitu kan? 1 juta 1000.000 kan begitu kan? Ini banyak sekali ini Nat. Luar biasa. Tapi ya Pak, mungkin pemerintah di Indonesia ataupun mungkin jajaran pejabat-pejabat itu nggak melakukan hal tersebut karena kayak ada ini apa sih namanya tuh, saya sampai lupa, kayak buat mempertahankan hak asasi. Kan semua manusia itu kan punya hak asasinya sendiri-sendiri gitu ya Pak ya. Mungkin karena maksud itu kenapa kok nggak langsung hukuman yang tinggi gitu loh. Gitu. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya. Terus kalau dari Pak Nur nih Pak, buat menanggapi isu-isu kayak gitu, itu kan selain tadi itu buat ini apa namanya, menarik semuanya, terus juga hukuman gitu ya Pak. Itu kalau ada cara lain itu gimana Pak? Selain hukuman ya, selain hukuman untuk menertibkan ini, iya kayaknya nggak ada Nat. Iya, karena kedisiplinan itu memang butuh hukuman Nat ya. Nah bahkan Pak Nur ini kan pernah juga kan mengikuti apa namanya itu bela negara gitu kan, 10 hari Pak Nur ini dilatih gitu loh. Yang telat sedikit dihukum, yang sedikit dihukum. Karena apa ya? Karena hukuman itu bisa membuat orang jera. Nah bahkan di dalam Al-Quran juga Nat, itu kan juga ada kan. Misalnya orang yang mencuri potong tangannya kan begitu kan? Nggak ada. Tapi kan ada tahap-tahapnya gitu kan. Nah yang pendekatan secara persuasif itu misalnya dikasih penyuluhan gitu ya, bahayanya korupsi dan lain sebagainya. Nah kalau mereka itu memang tetap aja korupsi, bayangkan aja misalnya 1 triliun. Wah itu luar biasa Nat. Banyak anak-anak Indonesia ini yang tidak bisa mengenyam pendidikan seperti kamu gitu kan. Kalau kamu kan enak kan, apa-apa kan tinggal minta kan, karena orang tuamu mampu kan. Iya, tapi ada yang banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan, dan mereka itu enak-enak uangnya ini ditelan sendiri gitu loh Nat, pakai mobil yang mewah-mewah kan begitu kan. Nah calon presiden nanti Nat, kita harus selektif gitu kan. Siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling pandai gitu kan, dan kalau bisa siapa yang paling cakep. Wes begitu kan. Kalau Pak Nur maju ini tiga-tiganya ini ada gitu loh Nat. Iya, wes. Pak Nur yakin, cuma nggak ada yang mau mengusung gitu kan. Berarti kan Pak Nur harus ini ya Pak, masuk ke dunia politik dulu dong Pak. Iya, nggak tiba-tiba langsung bakal calon gitu kan, nggak Pak gitu. Jadi harus ada tahap-tahapannya juga Pak gitu. Oke Pak, dan kalau misalkan nih Pak kasus korupsi itu tadi, itu nanti kalau semakin turun nanti nilai tukar rupiahnya itu jadi semakin tinggi Pak. Nah iya gitu. Karena nanti investor itu akan nyaman tinggal di Indonesia kan begitu Nat. Kemudian orang itu akan merasa betah menanamkan modal di Indonesia. Jadi secara otomatis mereka itu itu yakin gitu loh ya. Dan nilai tukar rupiah itu akan semakin tinggi, dan itu hanya bisa dicapai kalau presidennya itu kan, presidennya nanti itu adalah orang-orang yang bertakwa, pinter. Yang ketiga nggak wajib kan, cakep, tapi penting juga sebenarnya gitu kan. Ya, terus juga tadi itu kan Pak Nur bilang harus bisa untuk bahasa internasional gitu. Itu wow, mantep banget. Jadi kalau misalkan buat Bapak Ibu yang nonton gitu, itu tadi menurut kriterianya Pak Nur gitu. Itu seperti itu gitu. Wow. Kita harus sharing-sharing lagi nih sama Pak Nur buat nanti waktu Pilpres ya Pak ya gitu. Oke. Ya, Pak.
Dan ini kayaknya ini sudah lama nanti ya, sudah lama. Ini nanti kalau kita teruskan itu satu hari satu malam kita nggak akan bisa, nggak akan berhenti gitu kan? Karena kalau kita ini sebagai seorang akademisi Nat, ya itu kalau apa namanya itu kalau berpikiran ke depan, jauh ke depan, itu yang memang sampai ke depan banget gitu loh kan. Kita ini kan di sekolah ini kan diajarkan kewarganegaraan dan lain sebagainya kan. Iya, kita ini boleh berpendapat, boleh berimajinasi, boleh untuk menyampaikan apa namanya itu aspirasi. Ya, Oke, dan kita ini harus mengakhiri gini Nat ya. Ya benar-benar. Oke teman-teman semuanya, itu tadi ya Pak ya perbincangan tentang kriteria atau mungkin Pilpres 2024 dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Oke, akhirnya aku Nadifa. Dan saya Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling top di dunia. Wes, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.